Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Nah, saat ini saya sedang berada di jalan ataupun di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkalalang, Kabupaten Belitung. Nah, di belakang saya ada sebuah rumah ibadah umat Islam, yaitu Masjid Asy-Syura yang berada di Kelurahan Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung, tepatnya di Jalan Utama Tanjung Pandan. Mungkin sebagian orang sudah banyak yang tahu tentang keberadaan masjid ini, yaitu lebih dikenal akrab dengan Masjid Pangkalalang. Nah, masjid ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Nah, mungkin orang banyak tahu bangunan megah ini, tapi belum tahu sejarahnya bagaimana. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, pada pintu masuk Masjid Pangkalalang ini ada sebuah menara ataupun mercusuar yang terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar 20 meter sampai 25 meter. Ada 3 tingkatan dan di bagian atas terdapat pengeras suara, yaitu untuk kumandang azan ya. Nah, di bagian sini kita bisa melihat lahan yang masih cukup luas, dan di bagian sebelah kanan pemirsa Tribuners ada lokasi parkir. Nah, tentunya masjid ini berada di pinggir maupun jalan protokol Tanjung Pandan. Nah, saat ini kita sedang berada di teras masjid. Kita buka sepatu dulu, Tribuners. Nah, pada bagian depannya juga sangat minimalis, yaitu dikelilingi pagar berwarna biru dengan besi holo ya. Dan kita saat ini sedang berada di area teras yang lebarnya sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Dan pada bagian depan ini ada tulisan batas suci sandal sepatu. Jadi ketika orang jamaah masjid ingin masuk ke dalam masjid ini, harap melepas sepatu di bagian depan. Nah, bagian ini juga kita akan menemui pintu yang sangat, ya bisa dibilang sudah ini ya, pintu kaca ya, sudah elit lah. Dan di bagian kiri dan kanan juga bagian jendela kita melihat seluruhnya sudah dilengkapi dengan teralis. Dan pada bagian bangunan ini juga kita akan menjumpai sebuah tiang yang kokoh. Nih ada 4 tiang warna coklat. Oke. Dan bangunan ini juga mungkin sudah beberapa tahun lalu ya, bisa dibilang ya bangunan yang sudah cukup lama. Dan bagian tengah ini dilengkapi lampu warna kuning dengan ya keunikan. Ini sub perempuan dan ini sub laki-laki. Nah, Tribuners, kita ke samping kanan. Kayaknya ada yang menarik nih. Nah, di bagian teras samping kanan masjid ini, ataupun di bagian kanan kiblat, itu ada sebuah mungkin bisa dibilang apa nih ya, gambar yang sangat menarik nih di area masjid. Ya, ada pohon, ada pantai, kemudian ada bangunan yang diukir dari di dinding pagar. Mungkin bisa membuat kita lebih nyaman mungkin ya setelah melakukan sholat berjamaah ke samping sini. Nah, dan kemudian kita ke dalam lagi, atau kita ke sana dulu nih.
kita ke area belakang, tembus. Nah, di bagian area ini kita ada teras bagian belakang yang mungkin lebarnya bisa 6 sampai 7 meter mungkin ya. Dan kalau ingin berwudu itu berada di bagian belakang masjid dan tepatnya di bagian kanan. Nah, itu ada tempat wudu wanita dan ada tempat wudu laki-laki. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan keramik. Jadi ketika ingin berada di area ini semua harus melepas alas kaki ya, seperti sepatu, sandal itu harus diletakkan di tempatnya yang sudah disediakan oleh pengurus masjid. Nah, di bagian ini juga ada bangunan mungkin. Bangunan ini untuk pengurus maupun yayasan Masjid Asyura ini ya. Oke, kita tadi udah janjian sama Pak Haji Nazarudin, itu ketua yayasan. Kita akan ngobrol-ngobrol, bertanya sama Pak Haji nih. Assalamualaikum Pak. Kita bebas saja Pak, di sini aja boleh? Iya, teman di luar. Saya pesan kayak. Iya. Kayak ini masjid ceritanya gimana nih masjid ini berdiri dulu kayak? Tahun berapa kira-kira? Tahun 70-an. Tahun 70-an. Oh. Itu bangunan pertama kali berapa luas kayak? Bangunan itu kecil saya kira-kira berapa ya? 10 kali 10 mungkin? Gitu lah kurang lebih. Sekitar 10 kali 10 kayak. Itu masjid ya pertama kayak? Masjid lah. Dulu awalnya surau di itu. di seberang jalan ya, Pak? Ya ex kantor BPD itu. Itu awal. Itu berapa tahun surau di situ? Surau itu dari tahun 50-an loh. 50 sampai 70 ya? Iya. Udah 20 tahun ya? Tahun. Baru kurang pindah lebih gitu lah ya. Pindah ke sini kayak? Pindah ke sini Tahun bangun baru tahun 70-an. Dari ada wakaf tanah dari keluarga Pak Sarip, kemudian diperluas, beli dengan Pak Abdul Hadi, Ya. kemudian dia wakaf dari Pak Maulana. Ini ada 3 orang. Oh, 3 wakaf. Jadi dapat wakaf dibangun masjid ya? Kalau sekarang nih luas berapa nih kayak masjid ini kayak bangunannya? Ini Apa kita ke dalam aja? Atau di dalam aja lah. Sebenarnya bisa sampai satu ini sampai 930-an. 30 kayak? Ya, jadi Satu sub 30? kurang lebih 30-an. Berarti bisa 400 bisa di dalam ini kayak? Bisa deh. 400 jamaah. Tapi kalau di luar bisa kayak sholat di teras? Bisa. Kalau misalkan di Bisa. dalam Bisa. Nah, ini tempat sholat lah ini. Kalau tempat Jumatan kan penuh ya. Oh, Jumat iya. penuh. Itu bisa sampai 1000 jamaah nggak? Kalau padat ya? Kalau bisa. Bisa 1000 Kalau kayak? hari raya sampai 1000 begitu. 1000 kayak? Ah. Kayak kalau dulu kan dibangun tahun 70 tuh. Nggak sebesar ini mungkin kayak? Enggak. Inilah. Ini awalnya di sini. Oh, tiang-tiang ini kayak? Iya. Oke. Terus berapa tahun tuh kayak bertahan Apanya tuh? bangunan itu? Bangun itu tahun 80 aja lah, 10 tahun kemudian direhab. Dibesarkan kayak gini atau gimana kayak? Dibesarkan. Udah ini bangunan tahun berapa nih? Inilah tahun 80-an. Ini yang dulu ya? Iya. Oh, berarti udah mau rehab lagi. Sudah siap-siap mau direhab lagi? Ini mau rencana, ini sudah kita rencanakan, insya Allah tahun ini. Tahun ini kayak? Mau direhab? Renovasi lah juga. Renovasi kayak? Kondisi dananya juga kan. Tapi kalau donatur mau bantu ya? Yes. Pertama memang lah, alhamdulillah dana itu dari bantuan dari baik dari pemerintah kabupaten maupun dari provinsi. Ada. Gubernur ada. Kalau ada yang mau lagi bantu donatur, ya. boleh Sangat kayak? itu, sangat diharapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak kalau Maciswar tadi itu pas bangun ini tahun 80 apa gimana? Itu memang tahun 80-an. Jadi memang lah sudah di rehab Udah ini kayak gini full itu ya? juga berdiri juga. Iya. Berarti masjid ini inisiatif ceritanya gimana kayak? Kok bisa terbangun dulu? Ya orang-orang tua kami dulu lah itu kan.
Oh, zaman-zaman dulu ya. Dulu. Jadi karena kondisi di sana memang namanya surau kan, Iya, kecil. Untuk bermusyawarah sesuai dengan asyura kan, musyawarah kan, membentuk bangun masjid. Oh, gitu ya. Ya. Kalau bangunan ini tambah-tambah mungkin kayak di belakang itu apa juga? TPA Belakang. ya? Belakang itu gedung bangun serbaguna lah itu. Jadi itu sebenarnya ada kamar untuk penginapan dulu kan, untuk itu sebelah sana itu kan. Nah, ini perpustakaan. Perpustakaan ada ya? Dulu aja ada, sekarang enggak. Oke. Ya. Dulu kan yang ngelolanya kan remaja masjid dulu. Remaja masjid ya? Masjid, ya. Oke, kalau kegiatan di Ramadan ini apa nih masjid ini? Masjid ini tadarus yang Tiap hari gitu? tadarus tiap malam. Ya, Habis tarawih ya? iya, habis tarawih baik-baik jamaah laki-laki maupun ibu-ibu itu. Tadarus. Terus kemudian ada kultum ya biasanya. Walaupun enggak Itu setiap sebelum ini? sebelum tarawih. Sebelum sholat tarawih. Ya. Habis maghrib berarti kan? Enggak, sudah isya. Sudah isya juga? Sudah sholat isya. Baru tarawih kan. Selain itu kan mungkin? Kemudian itu ada ada kuliah subuh juga sih, tapi enggak hanya 3 kali Seminggu? bulan. Oh, dalam satu bulan Ramadan ya? Iya. Itu hari-hari apa aja kan? Itu enggak tahu, itu pengurus masjid. Pengurus masjid ya, Pak? Yang menyusun jadwal. Kalau di luar dari Ramadan biasa ramai nggak? Di luar Ramadan ginilah Nggak, di luar dari bulan Ramadan, hari-hari biasa? Oh, gitulah jemaah saya tetap, karena ini terbuka kan untuk kalau kegiatan rutinnya itu hanya begitu aja, enggak ada yang Sholat wajib, sholat sunnah, paling gitu. Tadarus mungkin ya? tadarus. Kalau TPA masih ada nggak? Kalau di luar Ramadan juga ada malam Jumatan Yasinan. Yasinan bersama. Itu rutin tapi kan? Rutin ya. Oke. Ya Kak, makasih Kak Ya. cerita-ceritanya. Ini Kak, maaf. Oke, kami jalan-jalan dulu ya. Iya. Iya Kak. Jadi Tribuners, tadi kita udah berbincang-bincang sama Pak Haji Nazaruddin tentang bagaimana sih sejarah dari Masjid Asyura ini. Nah, masjid ini kan udah dibangun dari tahun 70 dan berada di jalan protokol Tanjung Pandan Belitung. Nah, mungkin banyak orang yang mengetahui tempat ini, tapi sedikit mungkin orang yang mengetahui sejarah tentang pembangunan masjid ini dan berapa sih kapasitas yang ada di masjid ini. Kemudian apa-apa aja yang ada di masjid dan bangunan ini. Nah, ternyata bangunan ini luar biasa, Tribuners. Sudah ada dari tahun 1970 dan dilakukan rehab pada tahun 1980. Nah, pada tahun 1980 inilah bangunan yang berada di belakang saya ini, yaitu bangunan ini nanti rencananya akan direhab oleh pengurus masjid dan sudah disepakati, dan rencananya pada tahun 2021 ini akan dibangun atau direnovasi. Nah, bagi donatur yang ingin menyumbangkan rezekinya ke masjid ini atau mewakafkan sebagian rezekinya ke masjid ini, silakan datang ke Masjid Bangkalalang. Siapa tahu rezekinya kalian yang berlebih bisa dibagi-bagi dengan umat. Sekian Tribuners, perjalanan kami ataupun kita mengulik tentang Masjid Asyura yang ada di Kelurahan Pangkalalang ataupun tepatnya berada di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, lampu merah Pangkalalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.